Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Kali ini kita akan belajar kisah teladan, kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di antaranya Pak AR, ya. AR Fahrudin. Mohon untuk disimak kisah ini, kemudian nanti saya akan minta pada kalian untuk memberikan tanggapan. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini? Atau komentar apa yang bisa kamu sampaikan secara bebas setelah kamu menyimak kisah yang saya bacakan. Maka diperhatikan supaya kamu nanti bisa mengambil nilai-nilai pelajaran dari kisah teladan atau kisah inspiratif ini. Bisa mengomentari, bisa membandingkan dengan situasi saat ini, atau pelajaran apa. Pada awal tahun 1970-an, udah lahir belum? Kamu udah lahir belum? Wah, udah tua sekali berarti kalau kamu udah lahir. Saja belum lahir. Pak R pernah didatangi wali kota Sujono Aye, yang Pak Wali ini menyatakan bahwa dirinya diutus oleh pemerintah pusat yang meminta Pak AR supaya menjadi anggota DPR RI. Ini nggak tahu saya situasinya saat itu untuk menjadi anggota DPR. Kan kalau saat ini kan harus lewat pemilihan secara langsung dengan menyoblos orangnya. Mungkin tahun 70-an situasinya berbeda. Tidak seperti hari ini syarat untuk menjadi anggota DPR. Maka diceritakan di tahun awal 70-an Pak AR pernah ditawari oleh pemerintah pusat untuk menjadi anggota DPR RI. Seperti Mas Aziz, ya, kakak angkatan kalian yang sekarang sudah menjadi anggota DPR RI. Dan itu susah kalau hari ini untuk bisa menjadi anggota DPR RI. Nah, tetapi Pak AR itu mengatakan, tolong sampaikan kepada pemerintah terima kasih atas maksud baiknya yang akan memberikan kehormatan agar saya menjadi anggota DPR RI. Tetapi karena saya baru saja ditetapkan sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, maka sampaikan permohonan maaf saya kepada beliau-beliau bahwa saya tidak bersedia. Paham? Pak AR ditawari untuk menjadi anggota DPR RI oleh Pak Wali Kota, ya. Tapi kemudian dijawab oleh Pak AR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Pertama adalah menyampaikan terima kasih karena telah ditawari satu bentuk kehormatan untuk menjadi anggota DPR RI. Tetapi berhubung karena beliaunya itu baru saja ditetapkan sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah dan ingin fokus untuk mengurusi Muhammadiyah, maka kemudian menyampaikan permohonan maaf agar disampaikan kepada beliau-beliau di pusat itu agar mohon maaf tidak bisa menerima.
Lebih lanjut Pak AR mengatakan, saya ingin menekuni dulu tugas yang diamanatkan Muhammadiyah kepada saya. Lagi pula kata beliau, Muhammadiyah ini adalah organisasi dakwah yang tidak berpihak kepada salah satu partai politik. Maka beliau mengatakan, kalau saya menjadi anggota DPR RI, tentu saya harus bergabung ke dalam salah satu fraksi. Jadi nanti tidak bebas lagi, tidak bisa bebas lagi berdakwah, karena saya harus nantiasa memihak kepada fraksi saya. Itu alasannya Pak AR ketika menolak. Oleh karena itu sekali lagi tolong sampaikan kepada pemerintah rasa terima kasih dan permohonan maafnya yang belum dapat memenuhinya. Dengan tidak menjadi anggota DPR, maka Pak AR tidak terikat pada salah satu fraksi, berarti juga tidak terikat pada salah satu partai politik. Dengan demikian Pak AR bisa bebas berdakwah kemana-mana, kepada siapa saja, kepada golongan manapun, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat partai politik. Nih, jadi kisah ini pada inti kisahnya Pak AR pernah ditawari untuk menjadi anggota DPR RI Pusat di tahun 70-an, awal 70-an, tapi menolak. Saya pernah mengisi ngaji di kediaman cucu beliau, ikut di Jogja itu, ya, Pak AR ini. Pak AR kan terkenal di Muhammadiyah orang yang karismatik, dia yang karismatik, berpengaruh dan merakyat, sangat sederhana, tapi pengaruhnya luas. Baik, sudah cukup saya bacakan kisahnya. Selanjutnya saya minta pada kalian untuk memberikan tanggapan, pendapat, atau nilai pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini. Mungkin juga bisa dengan membandingkan dengan hari ini. Perhatikan sifat-sifatnya, ya, keputusannya, yang menurut kalian bisa diambil satu pelajaran atau hikmah di situ. Pada Mas Muslimin, ya, yang pertama Mas Muslimin dulu untuk memberikan tanggapan dari kisah ini, apa hikmahnya, nilai-nilai pelajarannya, atau mungkin juga bisa membandingkan dengan situasi saat ini dari kisah tersebut atau karakter dari Pak AR itu. Menurut saya pelajaran yang dapat diambil dari tokoh AR Fahrudin adalah di mana sikapnya yang mementingkan kepentingan umum atau kepentingan persyarikatan daripada mementingkan dirinya sendiri untuk mendapatkan jabatan, karena beliau memilih kebebasan untuk berdakwah dimanapun dan kapanpun, karena tokoh AR Fahrudin adalah tokoh yang memikirkan kesejahteraan umatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Mungkin itu saja dari saya yang bisa ditangkap pada pelajaran hari ini. Selanjutnya Mas Fajrin, coba nih Mas Fajrin, mana nih, nggak kelihatan Mas Fajrin ya. Mas Fajrin, ke depan Mas Fajrin, coba geser ke depan biar kelihatan. Nah, beri. Nih, bagaimana pendapatnya Mas Fajrin dari kisah teladan Pak AR yang tadi kita bacakan kisahnya? Ya, dari kisah tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa saya tuh salut dengan apa yang beliau putuskan, yaitu tidak ikut dengan anggota DPR agar dakwahnya itu tidak terbatasi oleh fraksi-fraksi atau golongan-golongan tertentu, karena pada zaman sekarang memang hal tersebut sering dilakukan oleh golongan-golongan yang lain. Contohnya kayak Muhammadiyah ketika ingin mengadakan pengajian maka mencari ustadz-ustadz yang bukan mencari tapi lebih mengutamakan ustadz-ustadz yang masuk ke Muhammadiyah. Demikian juga NU ketika mengadakan pengajian maka lebih
mengutamakan ustadz-ustadz yang dari NU. Ya sebenarnya ketika NU atau Muhammadiyah mencari seorang pemateri yang dari golongan lain itu tidak apa-apa, namun karena sudah menjadi kebiasaan dalam zaman sekarang itu menjadi tabu sepertinya. Demikian yang bisa saya simpulkan. Baik, setelah tadi Mas Muslimin dan Mas Fajrin menyampaikan pendapatnya dari kisah teladannya Pak AR, coba sekarang Mas Kurniawan ya. Mas Kurniawan ini baru saja dilantik sebagai Ketua IPM Ranting ya, Ranting Panti ini, yang baru coba latihan mengungkapkan pendapatnya ini, belajar ya, supaya nanti bisa semakin terampil untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Mas Kurniawan. Menurut saya Pak AR itu sangat tidak gila kekuasaan dan tidak gila harta kekayaan. Beliau itu sangat sederhana dalam segala hal dan ingin terus memilih berjuang di Muhammadiyah daripada menjadi DPR RI pusat, karena beliau ingin dakwah di Muhammadiyah daripada menjadi DPRD. Ya, baik, terima kasih atas pendapatnya dari Mas Muslimin, Mas Fajrin, dan Mas Kurniawan yang telah berpendapat tentang kisahnya Pak AR. Betul sekali bahwa tampak dari sifat beliau orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang sederhana, tidak gila kekuasaan, tidak gila jabatan, tidak gila harta, dan mengkhidmatkan dirinya untuk berjuang di Muhammadiyah. Luar biasa. Yang tidak tampaknya sulit dicari orang model beliau hari ini. Karena hari ini rata-rata orang itu berebut untuk mendapatkan kekuasaan dan dengan menghalalkan segala cara. Tapi Pak AR sudah mendapatkan tawaran yang saat itu mungkin mekanismenya berbeda dengan hari ini, tetapi beliau menolak dan lebih memilih untuk berjuang, berdakwah di Muhammadiyah secara bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.